Oke, selamat datang di sisi lain kelas, obrolan yang santai tapi serius yang tidak masuk silabus. Oke. Tepuk tangan. Kita mau ngobrol apa nih? Gimana nih Bapak-bapak? Apa dulu nih? Ini perdana kita tampil. Nah, lebih baiknya kita perkenalan dulu. Kenapa sih harus ada ini? Gitu. Boleh. Gimana? Dari siapa dulu nih yang mau kenalan nih? Dari yang paling kanan. Paling kanan. Tampang baru masuk kameranya. Aneh semua beda. Dari yang paling kanan dulu. Aduh, ini kalau perkenalan gini apa ya? Kita harus bawa apa nih? Yang dikenalin apanya? Nama, status biasa. Bapak udah nikah atau belum gitu ya? Oh, perkenalan personil. Iya. Kirain dong. perkenalan ini apa? Itu nanti dulu. Oh, Personil aja belum kenal gimana mau? Gitu. Iya, kan tak kenal maka tak follow. Iya. Oh, tak sayang tuh ya. Oke, sorry nyaringnya. Oke, Jokes Bapak. ya agak bingung. Oke, halo, saya Zikri. Saya di sini sebagai salah satu member ya, asik. Member kan? Member, Bro. Member dari podcast Sisi Lain Kelas. Saya salah satu dosen di Universitas Negeri di Bandung. Mau digituin? Di-spill kan universitasnya? Jangan. Di Bandung Negeri yang ada FPOK-nya. Cuma satu dong. Iya. Gitu. Apa ya? Ya ada harapan lah di kegiatan ini yang mudah-mudahan bisa jadi trigger kita dalam berinovasi ya, menuangkan kreativitas gitu. Tapi ya intinya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Segitu dulu lah. Oke, langsung ke pemain kedua. Pemain kedua? Ya, saya Syakur ya, asli Jawa Tengah. Jadi Nggak Jawa banget emang ya, nggak Jawa sih. suara saya nanti akan sering medok, ya itu memang ciri khas saya gitu. Bagus. Terus saya sudah beristri gitu. Alhamdulillah. Penting ya disebutin ya? Penting dong, karena di sini ganteng-ganteng semua. Waduh. Nah, Ya ampun. mungkin itu dulu perkenalannya. Oke, member ketiga? Nomor ketiga? Udah sih. Kikos kaki Polri. Enggak ada kos kaki bro. Oke, nama saya Wildan ya. Saya juga merupakan dosen di salah satu universitas negeri di Bandung. Spill dong. Oh enggak ya, enggak usah. Katanya nggak usah. Oh, oke. Kesibukan ya ngajar, kemudian punya sisi lain sebagai pelatih tenis gitu. Udah spill Buset. podcast sisi lain gitu. Jadi selain ngajar, saya ada kesibukan sebagai pelatih tenis. Kemudian ya bapak rumah tangga, anak satu. Itu mungkin ya. Cukup, mungkin next ke bapak Member yang keempat. kotak-kotak ini. Kotak-kotak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan. Ih, resmi banget. Silakan ya. Nama saya Herdi. Sama pengajar juga di salah satu universitas di Kota Bandung. Kesibukan lain ngelatih sebagai pelatih fisik. Begitu mungkin. Ini bapak ini pelatih timnas ya by the way ya. Keren sekali. Pelatih beneran. Pelatih beneran. Bener. Oh ada yang nggak beneran ya? Ini Pelatih kadungan. Ya saya bantu di pelatih fisik di e-sport. Keren banget. Nanti kita akan bahas suatu saat e-sport itu olahraga atau bukan. Wah, menarik juga ya. Olahraga tuh. Ini kita baru pertama, jadi selain perkenalan anggota, memperkenalkan itu. Apa ini? Kenapa sih namanya sisi lain kelas? Oh iya betul ya. Kenapa ya? Ide ChatGPT ya? bukan dong. Idenya Pak Zikri kemarin ya? Oh, kalau ide saya tuh Edo. ya apa? Ada apa? Dosen olahraga. Dosen Di selain olahraga. kelas itu siapa? Ini Mas Akur ya? Bukan. Oh, bukan. Mas Saya Wildan. setuju Edo. Bener sih. Oke, kita ganti aja lah. Oh, berarti Pak Salah nama berarti kita ini. sisi lain. Jadi Di siapa? selain kelas. Lama, Mas Wildan dulu Oke, lah. saya dulu yang awalin ya. Ah. Sisi lain kelas ya, mungkin saya kepikirannya gini nih, karena setiap orang tuh punya sisi lain atau perspektif lain dalam menanggapi atau menyikapi suatu hal gitu ya. Ada fenomena apa, pasti masing-masing orang itu punya another side gitu, sisi lain. Dan kebetulan karena kita ini masing-masing dosen olahraga ya semuanya, jadi sisi lain yang nggak masuk di dalam kelas gitu, yang bisanya cuma diomongin di podcast doang. Kalau dimasukin di kelas biasanya takut terlalu vulgar ya. Oh, vulgar ya. Atau terlalu Terlalu radikal. gitu Oh, ya. iya. Atau terlalu gimana? Terlalu jujur gitu ya. Jadi Podcast ini buat siapa? siapa aja? Siapa ya? Kita tuh membahas apa, terus target kita itu siapa gitu penontonnya. Siapa aja lah yang mau nonton lah. Ya gitulah. Saya juga bingung. Kalau dari saya itu, jadi
karena setiap orang punya sisi lain, makanya kita bikin sisi lain kelas gitu. Mantap. Oke, nah Ya hostnya ini kan? apa sih info atau value yang kita bisa bagikan gitu? Kita ngebahas apa yang kira-kira orang lain ngedenger itu seneng gitu. Kalau cuman Kita nggak peduli Pak orang lain seneng atau enggak sih. Kita Ini ngomongin menarik nih, sisi lain kan. Iya, Sisi lain. kita ngomongin yang pengen kita omongin aja Pak. kenapa kan kita harus kalau bahasa bisnisnya kita harus punya value buat dijual gitu. Nah, apa yang dijual gitu? Sayangnya kita nggak jualan sih. Iya, gimana nih? Pak Zikri gimana tanggapannya? Eh, Saya menjual sih, jual diri saya. tepat, Bapak juga. Atau kita ngomongin itu aja. Mahasiswa Mas jangan pindah dulu Mas, ini lagi Ya, jual dulu, diri. ini mau Jual masuk diri. ini. Jual Kan diri dulu. kenapa namanya sisi lain? Betul, Nah, gitu dulu. Kan tadi baru saya yang ngasih Ah, pendapat. kita itu kan ngajar di kelas kan, Iya. yang kita pengen obrolin nggak semuanya bisa diobrolin di dalam Betul, kelas. terbatas ya. Betul, ya bukan karena kita nggak mau ngomongin itu, tapi kan harus by konteks. Betul. Gitu. Nah banyak hal yang kita pengen bicarakan, kita obrolin, tapi mungkin hal-hal ini akan lebih cocok kalau kita obrolin di luar kelas, gitu. Karena kan tidak ada batasan-batasan yang mungkin ya tentunya membatasi kita ketika bicara karena kita kan membawa label profesi tertentu, gitu Betul. kan. Nah jadi mari kita bicarakan hal-hal itu di podcast ini, gitu. Tapi tentunya masih tetap berkaitan gitu, masih tetap beririsan dengan kegiatan kita Sebagai pengajar. sebagai pengajar Ya. gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi kalau tadi Mas Akur tanya apa Kalau value-nya? sebagai pengajar berarti ada value pendidikan dong. Kalau value pendidikan Agak mungkin berat ya, agak berat ya. Agak berat memang. Kalau saya dengarnya malah itu kayak tempatnya curhatnya Pak Zikri ya. Iya. Kalau di kelas nggak bisa gitu ngungkapinnya, pengen diungkapinnya di podcast Ngomongin ya. siapa Pak? Ngomongin siapa? Ayo, ayo. Di balik kamera perasaan bapak-bapak juga begitu. udah Ya maksudnya hal yang nggak bisa diungkapkan. itu yang mau disampaikan atau Ya intinya kalau misal apakah value-nya ada atau enggak ya pasti ada gitu kan. Tinggal siapa yang mau ngambil value-nya atau di mana value-nya kan tidak semua kegiatan juga harus kita bebani dengan tanggung jawab bervalue atau tidak. Tapi paling tidak untuk kita berempat ini adalah sebuah wadah gitu Ya, ya untuk eksplorasi lah dari pemikiran-pemikiran kita sebagai pengajar gitu. Mantap, mantap, betul. Setuju. Karena kita terbatas medianya kalau di kelas ya. Mungkin ini media yang lebih cocok untuk kita ngomongin hal-hal yang lebih hal-hal yang tabu untuk dibicarakan. setajam Silakan. Ya, beda. Tajam sisi Masih lain. ada itu ya? Gimana? Udah tanggapannya? Sisi lain ya. Saya sebenarnya mikirnya tuh lebih terbuka gitu. Sesuatu yang kalau kita di kelas gitu kita tuh menyampaikan mungkin sebagai pengajar gitu Iya, ya. iya. Ada batasan-batasan tertentu yang kita pegang ketika jadi pengajar. Nah, sekarang di podcast ini mungkin kita bisa mengungkapkan dari sisi yang lain begitu. Jadi tidak terbatas sebagai pengajar. Menurut saya ini hal-hal yang bisa kita obrolkan, bicarakan, kita ungkapkan dengan batasan yang mungkin nggak ada batasan mungkin ya. Betul. Jadi Ya. lebih terbuka apapun yang kita ingin bicarakan. Gitu. Ya. Kalau di kelas itu, sorry saya potong ya udah. Kalau di kelas kan kita ada tanggung jawab harus ngomong yang benar ya. Kok ini boleh ngomong apa? Nah, ini menarik. Iya Ini kan kan kalau di kelas kita sebagai pengajar yang profesional kan harus ngomong yang benar. Kalau di sini salah juga ya mohon maaf gitu ya. atau Kalau nanti salah diedit, klarifikasi. klarifikasi ya. Udah siap berarti Iya, Bapak udah siap klarifikasi. klarifikasi. Persiapan. baru episode 1 udah mau kelar. Iya, karena kalau di kelas kan pasti mahasiswa berharap ke kita itu untuk menyampaikan sesuatu yang benar gitu, Ya. yang sesuai teori yang benar, ada rujukan bukunya. Kalau di sini kan kita bisa ngomong sebebas-bebas. Bebas. Jadi jangan berharap ada kebenaran di sini. Syukur-syukur ada value-nya, kalau enggak ya mohon dimaafkan gitu. Udah ini aja ya, udah klarifikasi Ya, duluan. iyalah. Karena manusia kan tempatnya salah. Oh iya, saya. Siap Oke. Bapak Wildan. Tempat salah dan lupa. Oke, udah cukup segitu atau Bapak dulu dong gimana nambahin lagi? tanggapannya? Oh, kalau saya pengennya obrolan ringan tapi kita bahas topik-topik yang lagi viral atau lagi Oh, hangat. kayak bahas Iran sama Israel. Bukan. Bukan ya? Bukan. Biopolitik enggak. Kirain sampai yang sana. sekiranya kita bisa punya ide gitu yang bisa kita sampaikan atau itu aja Contohnya? sih.
Contohnya apa ya? Ya kayak misalkan lo milih istri tuh alasannya apa sih? Wih, udah Buset. ketemu aja nih. Loh, ini kan berguna buat mahasiswa, Oh betul iya, nggak? betul bisa. Karena mahasiswa rata-rata belum punya istri ya. Ah iya betul. Oh masuk akal itu Mas Sakur. Kan ini tuh tricky kan, nggak ada teori yang benar gitu. Ah, Betul nggak? betul. Itu di episode berapa? Oh iya. Sekarang aja. nanti ya. Nanti ya. Saya udah nggak sabar soalnya. Udah nggak sabar. Waduh. Mau curhat tentang istrinya tuh. Oke. Oh, jadi nah, curhat yang nggak bisa diungkapin di rumah, Di rumah. sini Di juga sini ya? juga, selain di kelas, itu sisi lain rumah Sisi juga lain nih rumah sebenarnya. diungkapin. nah nanti di episode lain kita juga pengen kasih apa ya? Kayak ada session buat pengajaran mungkin ya dari Boleh, salah boleh. satu pengajar-pengajar yang berpotensi gitu. Oh, ini Jadi bintang tamu. Ya, nanti kita undang influencer Buset. ya tingkat kabupaten. Itu mah bukan influencer. Oh, influencer. Sakit. Oke. Yang punya value ya, Ya dong. karena kita kurang ya. Karena kita Nggak ya, bervalue. belum. Oh, belum. Pasti kita nanti di saat waktu yang tepat punya value. Amin. Itu coach Zikri, coach Wildan sama coach Herdi. Kok jadi coach ini? Loh, ini tiga-tiganya pelatih, cuman saya doang yang nggak ngelatih. Bapak. Ini bapak ini yang pelatih beneran. Yang ini? Oh, ke saya lagi. Oke, kita sharing aja deh. Kita di sini pernah ngelatih semua kan. Jadi udah itu alasannya sisi lain namanya fake itu. Oh, Fik, sudah. Nah terus habis itu Kita langsung ngobrol aja. ngobrol apa ini? Pengalaman dong. Kan semua pernah pengalaman ngelatih nih. Nah, menurut kalian sebagai mahasiswa gitu ya. Sebagai mahasiswa, saya udah nggak mahasiswa sih. Buset. Buat mahasiswa. Buat mahasiswa kira-kira Oh, buat mahasiswa. mereka perlu nggak sih belajar ngelatih gitu? Perlu, Terkait Pak. mereka nggak tahu ya jurusan mungkin selain olahraga juga atau di olahraga. Gimana menurut siapa dulu nih? Yang paling Coach Herdi berpengalaman dong. Coach Herdi ya. Coach Herdi Pelatih. lah. Oke. Yang olahraga masyarakat dulu. Coach. Yang lebih luas Segmennya. sudut Oke. pandangnya. Kalau saya agak terbatas sedikit. Oke lah. Berarti saya ya itu ya. Iya. Ya. Oke. Saya job ngelatih ya. Pertama, ulang dulu pertanyaannya. Mahasiswa nih coach. Tolong ya pak, tolong ya pak. Masih olahraga ya? Ya. Khususnya? Bebas. Dia mau mahasiswa Oh. olahraga atau bukan. Dia punya keterampilan misalnya bekas atlet atau apa, atau mungkin punya lisensi. Penting nggak gitu punya kemampuan Nah, mereka melatih gitu ya. ambil side job ngelatih itu penting nggak sih atau fokus saja kuliah? Jadi susah banget ini pertanyaan sebetulnya. Direkam Sebenarnya ini soalnya. nyambung juga pak, karena sisi lain dibalik profesi dia sebagai mahasiswa gitu. Ada sisi lainnya Jadi sebagai mahasiswa sekarang seprofesi. ya gimana ya? Bukan profesi ya, Kesibukan, tapi apa? kesibukan, ya? Kesibukan Status, Pak. status. Status, sorry. Agak ringan ya. sedikit lah ya. Maaf salah. Kan dulu mau udah salah kan. Status. Ada sisi lain daripada status dia sebagai mahasiswa. Oke. Siap. Penting nggak punya sisi lain selain jadi mahasiswa untuk jadi seorang pelatih. Konteksnya kan karena kita pengajar olahraga, Iya. pendidikan olahraga. Mungkin itu yang paling gitu dekat kan. ya Nah, dengan nuansa iya, olahraga ya. Betul. Kalau menurut saya sebetulnya mahasiswa itu pertama ya sebelum dia memilih prodi gitu ya, sebelum kuliah tentu kan dia punya bayangan, punya rencana. Harusnya ya idealnya gitu ya. Tapi kan beberapa mahasiswa masuk ke prodi atau misalkan jurusan apapun gitu, kadang tidak memikirkan pilihannya baik-baik gitu ya. Jadi Ya, dia ya. belum punya planning apa-apa sampai ke lulus. Asal masuk mungkin Bisa jadi atau terpaksa dimasukkan ke situ gitu kan. Atau nggak ada pilihan lain? Betul, bisa jadi. cuma di situ. Iya, yang lain masuk nggak lulus nih katanya. Cuma di situ yang menerima dia Bisa gitu. jadi aja gitu kan. Iya. Nah kalau misalkan apakah dia, misalkan konteksnya ini mahasiswa olahraga nih gitu kan, harusnya kan ya status mahasiswa dia harusnya belajar gitu Iya, kan. iya. Nah cuman kalau menurut saya sebetulnya sebagai mahasiswa dia harus sebisa mungkin mencari pengalaman dengan berbagai banyak peran gitu ya. Mau itu sebagai mahasiswa tentu ada tanggung jawab menuntaskan pembelajarannya, perkuliahannya, tapi kan satu sisi dia juga harus mendapatkan pengalaman dari kegiatan organisasi atau mungkin side job yang tadi disampaikan melatih kalau memang ada kemampuannya. Iya. Kalau menurut saya lebih baik diambil. Karena kalau kita bahas sedikit pengalaman saya dulu, saya sebetulnya nggak punya pengalaman melatih, tapi saya diberikan wejangan gitu ya sama senior. Ya kalau ada kesempatan,
selama itu kita bisa pikirkan dan kita bisa lakukan, lakuin aja gitu. Toh itu juga pada akhirnya kan ngasih apa jam terbang. Betul. Gitu kan. Tapi selama mahasiswa ngelatih coach? Ini saya, gue, lu apa enggak? Gimana ya? Terserah. Abi. Senyamannya aja lah ya. Nyamannya aja, Pak. Cuma kan konteksnya saya ngerasa ini formal jadi harus rada Sundana keluar. Tenan Harus naon. agak Wios, serius. wios. Kalau saya dari semester Agak fals ya. Agak fals. dari semester 5 berarti 3 tahun setelah saya kuliah, saya ngelatih tuh. Ngelatih. Semester 5 tuh. Semester 5. Jadi itu padahal lagi asik-asik yang main tuh. Wah, semester 5. Semester 5. Oke, terus? Saya melatih dari kadang pagi, kadang sore, di tengah-tengah di antara itu waktunya kuliah gitu. Atau kebalik kayaknya. Saya kuliah, di antara kuliah saya ngelatih. Gitu. Dan alhamdulillah pilihan saya yang saya ambil dari semester 5 itu bisa Support system gitu ya, sekarang? Ya, jadi support system saya sebagai kaum menengah lah ya, gitu ya. Bukan yang berlebih, tidak juga kekurangan gitu ya. Itu memberikan saya kondisi yang lebih baik lah gitu sebagai mahasiswa. Jadi lebih mandiri, nggak semua minta orang tua. Oke. Kita dapat poinnya coach. Kalau sekarang kita coba lempar ke Uda gimana? Tangkap Jadi kayak host ini ya. Mudah kan kita nggak ada host ya. nggak apa-apa. Di tengah Pak. Moderator. Sebelum udah saya dulu kali. Oh ya. Soalnya saya berlawanan dengan Pak ini nih di sisi yang berseberangan. Oke. Karena apa? Dulu saya cuman kuliah kos. Nggak pernah ada pengalaman ngelatih gitu. Itu namanya kupu-kupu. Betul, kuliah pulang. Tapi nggak malam ya. Subuh. Lewat malam. Subuh. Lebih parah. Kuliahnya pagi, pulangnya siang lah. Siang. Jadi nggak nyampe malam. Terus ngapain Mas kalau? Ya itu, cuma Cepet-cepet pulang ke kos ngapain? kuliah pulang, nggak ikut organisasi juga. Terus satu-satunya organisasi yang saya ikuti adalah UKM futsal pada saat itu. Di malam hari kalau itu ya. Oh, pantas sekarang jadi pelatih tenis ya. Iya, nggak nyambung ya. Oke, lanjut dulu. Jadi Bisa gitu ya. nggak punya pengalaman sebagai pelatih pada saat perkuliahan dulu, pada saat jadi mahasiswa S1 ya, gitu. Jadi saya nggak ngerti tuh penting atau enggak untuk jadi seorang pelatih. Nggak bisa ngasih sudut pandang di situ karena nggak pernah punya pengalaman itu. Jadi kalau kamu punya mahasiswa, kamu saranin dia ngelatih nggak? Nggak. Aduh, gimana ya? Fokus kuliah aja deh gitu. Mungkin ke skala prioritas dulu kali ya. Jadi skala prioritas utama sebagai mahasiswa itu apa? Selagi dia tidak kewalahan sebagai seorang mahasiswa, dia mau cari pengalaman lain di organisasi atau apapun itu, termasuk ngelatih, boleh-boleh saja. Yang penting tugas utamanya tetap menjadi seorang mahasiswa. Kalau dari saya seperti itu, gitu. Oke. Udah? Ya cukup lah. Oke. Udah sekarang udah. Gimana dah? Tugas utama jadi mahasiswa. Habis mahasiswa dapat kerja. Kalau dia bisa dapat kerja sebelum Nah selesai itu mahasiswa. juga sisi lain. Tapi juga kalau gara-gara ngelatih dia nggak lulus gimana? Tapi kan nggak jadi pelatih. Ya, tapi Ngapain kan harus lulus. Oh iya ya. Kalau tujuan ini pelatih ya. tujuan masuk kuliah itu lulus atau kerja. Nah itu. Nah itu dulu. Ya udah sudut pandang udah secara komprehensif menurut Atau yang pernah udah alami dulu deh. Ya, ini Iya, sebelum ke bercerita. komprehensif. Susah banget ya. Sama ya bahasanya jangan terlalu tinggi Mas. Oh, iya. Sabar ya. pengalaman udah aja. Tadi seru sih itu Iya. bicara tentang kuliah aja. Saya kupu-kupu, kuliah pulang. Pak Zikri, kuliah ngelatih. ngelatih. Gitu. Terus saya mikirnya malah kuliah atau kuliah untuk kerja gitu ya, atau kuliah untuk apa gitu. Kalau kuliah untuk kerja ya kita bisa dapat kerja sebelum menyelesaikan kuliah. Kayak tadi kan. Atau memang kuliah itu untuk lulus, ya berarti nggak usah Kerja gitu. kerja, nggak usah Lebih cepet ya? nggak usah nyobain melatih gitu karena targetnya cuma lulus aja gitu. Atau kuliah buat nyari ilmu. Nah Dikit itu ya. berat banget ya. Berat. Nyari ilmu atau nyari nilai udah. beda jauh sih itu nyari ilmu atau nyari nilai. Gitu, tergantung tujuan. Karena nyari ilmu kan nggak hanya di kelas ya, Betul. di luar Ya. kelas juga bisa. Agak di pinggir dikit, bolos-bolos dikit itu masih bisa dapat ilmu. POV yang mau aku sampaikan udah disampaikan dulu. Oh, udah sampai. Berarti sepemikiran. Jadi ngomong apa nanti aku ya? Cari yang Oke lanjut.
Kalau tujuannya nyari ilmu, saya nyaranin sambil ngelatih. Iya. Nyari ilmu, bukan Nyari nyari ilmu. duit ya, karena kalau nyari Nyari duit muka. apa? Nyari muka. Nyari muka, sekarang waktunya mas nyari muka. Kepimpinan. Kepemimpinan. Jadi nyari ilmu, karena kalau di kelas, apalagi zaman sekarang mungkin ya Pak, sumber informasi itu banyak banget gitu ya, yang bisa kita dapat nggak hanya dari kelas gitu. Sehingga kita harus nyari pengalaman nyata gitu di luar kelas. Kalau di kelas mungkin pengalaman nyatanya mungkin peer teaching gini ya, ngajar atau ngelatih sesama mahasiswa, tapi kalau di luar kita benar-benar real gitu, ngelatihnya ke klien, ke anak, ke siswa gitu. Jadi saya rasa ilmu yang didapat itu sangat komplit kalau kita belajar di kelas, kemudian kita cobain di luar kelas. Memang tapi efek sampingnya kayak obat ya. Efek sampingnya mungkin lebih capek, lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga yang keluar, kemudian juga mungkin Kopas Zikri alhamdulillah tadi dapat penghasilan ya. Ada juga kan kita nyobain, kalau pengalaman saya dulu ngelatih di SSB yang kita kan baru ya, maksudnya nggak mungkin juga dapat langsung yang Iya. Tapi udah ngelatih pas semester berapa tuh udah? semester 1 ya. Enggak? Semester udah ngelatih? Enggak. Keren juga ya. Semester 3 atau 4 lah, tahun kedua Udah saya mulai ngelatih tuh. Tapi itu sama sekali nggak dibayar gitu, karena hanya bantuin saja. Ada pelatih utamanya, tapi pelatih utamanya tuh sambil ngajar, jadi beliau kadang nggak datang, jadi saya yang datang di dekat rumahnya Mas Sakur, yang ada dekat Gor Citra tuh, dulunya Sasko. lapangan sebelahnya. Sasko. Bukan. Lapangan hoki ya? Bukan, sebelahnya lagi. Sekarang jadi tempat parkir mobil, bus. Oh. Di belakang es kelapa. Nah, Dicari. pokoknya di situ lah, pokoknya di situ. Kalau orang Bandung ngerti lah itu di mana. Di belakang itu ada Iya. lapangan kecil namanya SSB Citra. Oh, Kalau iya. sekarang mungkin udah nggak ada. Dulu saya bantu di sana pertama kali kayaknya. Nggak dibayar. Waktu, Kamu masih uang, ingat ya? tenaga. Masih ingat nama SSB juga ya? Masih ingat. Anak-anaknya saya masih ingat. Jadi habis ngelatih itu ngambil kersen. Ada kersen. Kamu tahu Biasanya tahu, pengalaman tahu. pedih itu keinget emang. Ingat banget. Karena nggak dapet duit. Jadi kan tenaga waktu kan kesana semua. Iya. Jadi kadang kita kalau disebut kuliah keteteran pasti, karena nggak bisa fokus lah. Ya, Karena ya. kebagi Ada sisi gitu. lain juga kan di balik dapat manfaat ilmu nyata dari pengalaman sebagai pelatih, rada keteteran Iya, dalam. pasti keteteran. Kalau menurut saya pasti keteteran. Tapi kuliahnya lu tepat waktu nggak udah? Sangat tepat waktu, Pak. Ya berarti nggak keteteran dong. Keteteran itu Karena mungkin misalnya kualitas tugas kita mungkin jadi agak, karena kita punya Tepat waktu dan kumlot nggak? boleh saya keluarin sertifikatnya. Karena ibu saya yang memberikan sambutan waktu saya lulus. Oh, berarti wisudawan terbaik ini. Di prodi ya. Karena waktu itu kalau dulu Tepuk tangan dulu boleh? Iya. Kalau di kepelatihan itu dulu besoknya wisuda universitas, malamnya ada kegiatan prodi. Kalau Oh, iya, sekarang iya, iya. sebelum habis wisuda kegiatan prodi ya kalau sekarang. Kalau dulu saya malamnya, nah yang beri sambutan itu ibu saya. Ibu saya sampai bilang kita datang jauh dari, kan saya di Sumatera ya, berbatasan langsung sama Samudra Hindia. Ibu saya bilang gitu. Oh gitu. Sakit Luar muka aja ya. biasa. Coba diulangi pidatonya. Lupa. Oke, jadi intinya ilmu itu di mana saja ya? Nggak ada di dalam kelas. Bukan di mana saja, menurut saya malah lebih komplit. Kalau mahasiswa Ya, hanya ya. belajar di kelas tidak nggak mengamalkan juga karena Ya, pengetahuan ya, ya. baru sedikit kan. Mencoba secara praktik di lapangan. Itu ya, yang berarti- step itu ya, step pengetahuan kan. Ada yang kalau hanya mendengar belajar itu kan Oh, ya, berapa itu persen? apply, mempraktekkan langsung gitu. praktik. Mungkin intinya pengalaman ngelatih itu mengkomplimen pengalaman belajar di kelas, jadi Yes. saling melengkapi. Saya melengkapi dan kadang itu membuka sisi lain dari Iya. konsep yang ada di kelas. Yang bahkan mungkin nggak ada konsepnya di kelas. Iya, betul. Oh ternyata di lapangan begini. Iya. Ternyata di lapangan begitu. Itu Ada keren. kesenjangan biasanya tuh Ada antara teori di kelas dan praktik langsung di lapangan. Itu yang saya rasakan. Jadi Iya. menurut saya penting sih Pak. Tapi tetap ada keteteran ya. Tapi Keteteran, jujur. tergantung mahasiswanya berarti nih. Ada yang keteteran tapi tetap lulus tepat waktu dan tetap jadi wisudawan terbaik. Alhamdulillah. Ada yang jadi keteteran tapi molor kuliahnya. Nah. Itu. Itu mungkin yang Bapak bilang prioritas ya. Prioritas Betul. tetap kuliah. Tapi bagaimana caranya kita membagi waktu, nge-manage tenaga kita Iya, iya. agar kita bisa cobain di luar, tapi yang kuliah minimal standar minimalnya apa ya, Pak? Indikator ya? CPM kayak, wah panjang juga ya. Tar dulu dah. Yang kayak gitu-gitu minimal sampai gitu Pak. Ya, ya. Maksud saya keteteran tuh kita nggak bisa kualitasnya bagus banget, tapi minimal kita menuhin standar minimal dari
perkuliahan itu lah. Iya, iya. Sehingga nggak apa namanya bikin molor lulus, nggak bikin nilai kita nggak sampai cum laude juga kan, harus Betul. tetap cum laude, harus tetap Tepat lulus tepat waktu, waktu, iya. tapi kita masih bisa praktek dan nyobain dengan nyata di luar. Gitu. Tinggal dipilih aja ya, mau jalur yang mana, kupu-kupu atau Kola-kola latih-latih. kalau saya dulu kuliah bola. Kuliah bola, kuliah bola. Betul betul. Pak Syakur gimana dulu pengalamannya? Mungkin kita punya sisi pengalaman yang berbeda ya. Coach Ziki yang ngelatih di semester 5, Mas dan yang enggak ngelatih. Coach Ziki yang fokus di kola-kola. Kola-kola saya dulu. Kalau saya justru lebih banyak di organisasi. Nah, ketika semester organisasi selesai, saya langsung ngelatih. Menurut saya sebetulnya situasi di luar kelas itu melatih kecerdasan emosional kita gitu. Karena tekanan dari luar atau dari ya kalau dosen memang kalau pengajaran memang gitu ya, memang mempressure kita supaya kita siap dengan ya di pressure dengan tugas, materi dan segala. Tapi kalau pressure dari luar itu kan rada uniknya tuh dia nggak bukan kewajiban itu tuh sebenarnya bisa kita lakukan dan bisa enggak di organisasinya. Tapi ketika kita nggak melakukan itu ya kita nggak bertanggung jawab gitu. Dan kan kalau di organisasi itu kan nggak ada dosen secara langsung kan. Ya, Ya. hanya pembina aja. Ya. Nah di situ ya tadi saya belajar kecerdasan emosional karena misalnya ada satu kegiatan gitu ya. Kalau kita kerja sendiri itu nggak bisa. Harus melibatkan teman-teman yang lain. Nah, sedangkan teman-teman yang lain itu masih sama usianya dengan kita gitu kan, masih labil-labilnya lah. Nah, disitulah kita mengasah tadi kecerdasan emosional. Oke, kasih konteks dulu mungkin ya. Pak Syakur dulu sebagai apa, di organisasi apa gitu pada saat S1 atau S2 tuh? S1, S2 nggak ada organisasi. Iya, ada dong, tetap ada. Maksudnya yang internal kampus ya. S1 organisasinya himpunan. himpunan Sama itu. tingkat Kalau di fakultas, prodi, universitas, himpunan tuh prodi. prodi. Oke. Sama itu kan Rohis ya, Rohis Oh, ya. Rohis. Rohis ya. Oh, ya akhi, oke. Ya, Akhi, ada akhi Syakur rupanya. Tapi saya menarik yang Mas Syakur bilang itu kayak, oh iya ya, di saya juga kerasa begitu. Ada latihan apa kecerdasan emosional. Iya. Saya malah ingat Manage gini. emosi gitu, dah. Manage emosi. Tapi ini yang saya tangkapnya, kalau di kelas itu yang lucu itu kan kita belajar terus ujian. Kalau di lapangan itu kita ujian habis itu belajar. Ya kayak Mas Syakur tadi bilang, dia ketemu temennya sama usianya, ngadain kegiatan gitu. Iya. Tapi banyak ujian ya kan, habis itu baru belajar kan, oh ternyata harus gini, terus gitu. Saya di lapangan juga gitu kan, ketika kita di kelasnya belajar dulu baru ujian, kalau di lapangan kita cobain dulu ngelatih gitu, baru ketemu, oh ternyata ngelatih itu nggak segampang apa yang kita pikirkan, jadi belajar lagi. Betul. Nah, kecerdasan emosional itu kan nggak bisa kita baca mau ratusan buku kalau nggak ngadepin secara langsung kan nggak akan ya. terbentuk kan. Mungkin itu salah satu yang dimaksud belajar di luar kelasnya itu sih. Jadi pengalaman itu yang sangat membentuk itu. Dulu saya tuh gagap kalau ngomong. Sekarang juga lumayan masih. Masih gagap. Pak, jangan Masih dulu mending gitu. lah. Masih dikit. Oh iya sih. Karena emang ya terbentuk dari lingkungannya emang ya gitu nggak percaya diri dan Tapi segala sehebat itu belajar di luar, Mas Wildan yang nggak belajar di luar, belajar di kelas aja, tapi macam. Bisa Keren. dosen. ganteng, Nggak, ini kalau dia pelatih. belajar di luar mungkin lebih itu. Iya, lebih Oh gitu, melesat lagi. maksudnya lebih melesat. Sekarang itu baru sebagus ini tuh belum melesat berarti. Oh jadi mau pamer itu kayak. Maksudnya gimana? Karena dia paling kontra kan dari. Dari mana Pak? Maksudnya kan Bapak nggak belajar di luar, tapi kecerdasan emosional kayaknya Bapak terlalu sering dengar Gus Miftah ya? Aduh. Ada tuang es teh nggak ada? jadi apa gitu yang berbeda sehingga Bapak bisa tetap bagus gitu Ya. secara emosional? Mungkin ini ya titik perubahannya di S2 udah. Jadi waktu di S1 itu memang belum kenal yang gitu-gitulah. Nah, terus kepentok lulus S1 nyari kerjaan bingung, pada akhirnya S2. Oh, jadi pelarian tuh S2 tuh?
bingung pada awalnya gitu ya. Jadi mau kerja apa nih, bingung gitu kan. Apa itu karena Bapak memang dulunya kurang aktif di luar? Iya, kayaknya itu. Nggak, belum tahu ya gimana. Iya. Ya mungkin itu juga karena saya kuliah pulang, orientasinya ke nilainya bagus, cum laude, tepat waktu gitu. Tapi ibu Bapak ngasih ceramah nggak? Ngasih pembukaan nggak sih kalau kalau nanti itu. saya Nah. ambil hal itu. Saya nggak terbaik ya, masih ada yang lebih tinggi gitu. Iya lanjut Pak. Saya kuliah pulang, nggak dapet tambahan ilmu dari luar gitu. Mungkin itu juga yang bikin saya kesulitan mencari kerja pada saat lulus S1. Dan kemudian bingung dan lanjut S2. Ada ya orang bingung terus memutuskan S2 gitu. Kayaknya cuma saya dah. S2 bermotif bingung gitu. Nah S2 saya bertekad untuk merubah itu. Sana titik baliknya. Ya, Titik ternyata. baliknya di situ. Jadi saya nggak bisa nih kuliah pulang lagi gitu. Hmm. Dan kebetulan di S2 angkatan saya itu pertama kali dibentuk himpunan mahasiswa pascasarjana. Oh gitu. Dan Bapak ketuanya. Aku malah nggak tahu loh kalau S2 Ada. himpunan. Jadi saya kuliah di Universitas Negeri di Surakarta ya, salah satu Universitas Negeri Surakarta. Coba Angkatan tebak. saya itu tahun 2016. Waduh, kelihatan tua dong kalau nyebutin angkatannya. Angkatan S2 tahun 2016 pertama kali dibentuk himpunan mahasiswa pascasarjana gitu. Dan saya sebagai sekretaris atau apa gitu. Dan itu dicampur S2 dan S3. Nah, kita kan jadi berorganisasi bersama calon doktor, dan calon magister gitu ya. Dan ibu-ibu yang lebih tua, bapak-bapak yang lebih tua juga. Itu juga ngebentuk mindset saya juga gitu untuk berkolaborasi, kemudian kerjasama dan lain-lain. Dan saya memutuskan nggak bisa nih, saya kuliah pulang, orientasinya cuma nilai, kayaknya nggak bisa deh. Terus saya mulai belajar berorganisasi, terus rajin baca-baca buku, dan plus ada satu dosen yang ngebuka pemahaman saya lah. Dosen filsafat pada saat itu. Ada keren banget. Filsafat, Jadi dia punya tagline yang Bung Rocky nggak? bukan. Dia nggak ngajar di kampus saya. Oke. Filsafat soalnya ya. Iya. Dia punya tagline gini, orang besar tuh melihatnya dari sisi lain. Gitu. Berarti Dan ini saya- bakal jadi podcast besar. Sisi lain. Semoga kan? ya, Sisi semoga lain ya. luas. Jadi itu sampai saya jadiin wallpaper di HP itu. Orang besar melihat dari sisi lain. Jadi kalau mayoritas orang melihat dari satu sudut pandang yang sama, itu ada orang-orang lain yang melihatnya dari sudut pandang berbeda gitu. Dan katanya itu yang bakal jadi orang besar. bakal jadi orang besar gitu. Nah, definisi orang besar tuh yang gimana? Badannya gede dong. Bukan. Gimana tuh orang besar tuh? Tapi saya masih penasaran itu. Jadi titik baliknya Bapak akhirnya mencoba berorganisasi, Betul. berkegiatan di luar kelas. Betul. Gitu. Jadi hasilnya akhirnya seperti ini Saya gitu. pernah ikut jadi volunteer Asian Games pada saat itu, pada saat S2. Kemudian volunteer kegiatan ya kayak gitu. Berarti artinya Bapak olahraga. sepakat dengan pendapat Pak Zikri tadi kan, maksudnya Setuju. ternyata kita harus butuh di tetap luar butuh, kelas juga. iya. Yang Bapak rasain di Melatih. satu ternyata kurang. Ya, D1 ternyata kurang, nggak ada soft skill ya, mungkin ya soft skill yang dilatih pada saat itu. Di S2 saya benahi itu dan ya alhamdulillah nggak sampai saya ngelamar kerjaan pada saat lulus S2 ditawarin. Wih, nah ini nih. Baru Pernah di gara-gara Planas juga kan, Bapak ya? Pernah. Pernah di Planas juga. Jadi gara-gara dia ikut organisasi sebentar langsung Iya, legit ya? ditawarin ya. Malah ditawarin. Aku mau nanya Bapak sambungan. juga ditawarin, nggak daftar kan? Mau nanya pertanyaan sambungan nih jadi cerita. Gimana? Alasan S2 apa? Tadi bingung. Bingung. Bingung nyari kerjaan, Luar Pak. biasa. Alasannya. Motifnya bingung nyari kerjaan. Pada saat itu kan jurusan saya murni ya, jurusan ilmu keolahragaan tuh. Kalau kita campuran gitu, awalnya. Campuran. Bapak udah nggak murni ya? Oh iya, udah nggak murni. Kalau aku berarti apa? Kamu hybrid lah. Iya. Hybrid. Iya. Jadi jurusan murni, Kalau ada jurusan yang murni. dan enggak murni. Kayak Kalau susu. Kok kamu pikirannya susu? Iya. Susu murni enggak murni. Iya. Campurannya berapa persen? Maksudnya ada program studi yang Ya enggak murni. murni itu apa istilahnya ya? Ada. Saya gitu apa gimana? Iya ya, yang sains kayak matematika yang Kalau bukan. kita Kalau bilang olahraga ini applied ini kan, Applied. ilmu terapan gitu. Iya. Kalau itu Maksudnya ilmu gini loh. murni, Ilmu IPA, itu yang kayak matematika, Iya. fisika, biologi yang bukan ilmu pendidikan, alam gitu. ilmu alam. Ya kalau pendidikan itu ilmu apa itu? Terapan, Ilmu terapan. ya, betul. Kalau ilmu murni itu yang dasarnya. Ya kalau ilmu keolahragaan kan ilmu murni juga tuh. Iya, karena dia itu kayak ilmu dasarnya olahraga. Iya, iya. Kalau kepelatihan itu ilmu Aplikasi. terapannya olahraga untuk ngelatih. Betul.
Nah, saya jurusannya kan itu ilmu keolahragaan dulu tuh. Oh, jadi Bapak murni, kita enggak gitu. Iya, saya lebih murni daripada bapak-bapak yang ada di sini gitu. Jadi alasannya karena bingung ya. Bingung, jadi ilmu murni kayaknya nggak cukup untuk S1 deh di desainnya, untuk jadi akademisi mungkin ya pada saat itu pemikirannya. Peneliti, akademisi, makanya butuh lanjut deh. Plus juga lahan untuk kerjanya bingung tadi. Mau ngajar yang diterimanya pendidikan gitu. Kemudian di dinas pemuda olahraga nggak mesti ada kuota, kan jadi bingung juga. Ya udahlah sekolah lagi aja gitu. Kalau Coach Zikrin apa nih alasannya S2 apa? S2. Kan dulu udah ngelatih itu kan, udah dapat uang. Iya, tapi Kenapa masih ya? maunya S2. Pasti nggak bingung kan nyari kerja? Nah ini lucu sebetulnya. Jadi dulu tuh justru agak nyambung dari Mas William tadi, orang besar itu melihat dari Sisi sisi lain. lain. Iya. Kalau nggak salah nih ya, angkatan saya pada saat itu adalah angkatan ketika anak-anak muda itu mulai berakselerasi dalam belajar gitu. Dari S1 lulus tahun itu, tahun yang sama dia daftar S2. Langsung Gitu, tuh. langsung. Jadi mulai banyak tuh. Dan cukup mengganggu kita ya, maksudnya atau saya lah pribadi. Kok anak-anak yang lain pada cepat S2 ya, kenapa ya? Gitu. Jadi saya nggak punya alasan untuk sekolah lagi gitu, dan nggak mau kalaupun sekolah lagi alasannya itu hanya karena melihat teman-teman saya FOMO, juga S2. FOMO. Betul. Nah jadi waktu itu yang saya putuskan adalah cari kesempatan di tempat lain. Jadi waktu itu saya kan jadi pelatih di gym itu ya lokalan lah ya. Nah, kemudian waktu menjelang kelulusan ada ini walk-in interview dari tempat gym komersil lah gitu. Nah, kebetulan di Jakarta tuh. Nah, jadi yang saya lakukan karena bingung melihat orang lain S2 mereka tuh kayak punya rencana gitu sama hidupnya. Saya tuh nggak kayak gitu. Jadi kerja aja dulu lah. Akhirnya ke Jakarta. Nah, ini juga salah satu yang memberikan pengalaman nyambung sama tadi Mas Sakur tuh social skill atau emotional skill gitu kan. Itu terlatih juga tuh. Karena itu perusahaan yang mapan ya. Itu perusahaan dari Inggris. Kemudian dia buka cabang di Jakarta. Saya di sana setahun dan ketemu banyak orang gitu. Orang Bandung nih ya, atau orang manapun kalau ketemu lingkungan baru kan agak shock juga gitu kan, ada culture shock di situ, ketemu bule lah, ketemu ini, ketemu itu gitu kan, ketemu yang benar, ketemu yang enggak gitu. Silakan tafsirkan sendiri gitu. Betul. Paham. Enggak ya, yang enggak. Nah, tetapi ternyata ya kerja pun kita juga harus ukur. Ya. Kita kerja di situ, kira-kira karirnya kemana gitu. Saya melihat itu, dan waktu itu saya tidak melihat ada kesempatan yang besar gitu. Ya mungkin karena kualitas saya nggak sebaik orang lain, atau misalkan effort saya nggak sebesar orang lain, tapi saya nggak nyaman di tempat itu. Nah akhirnya saya cari alasan yang lain. Nah saya nggak ketemu sebetulnya alasannya apa ya untuk berhenti kerja, maksudnya untuk nyari apa lagi. Nah, kayaknya saya mau S2 gitu. Jadi saya S2 itu Jadi alasan buat mungkin berhenti jadi kerja. alasan, tapi salah satunya itu sebetulnya mah. Jadi saya S2 untuk mencari apa yang saya mau. Apa yang saya pengen. Apakah memang saya itu S2 sama seperti yang lain? Ya. Atau misalkan saya S2 karena saya sudah tahu mau jadi apa. Sorry, Sebetulnya setelah kerja berapa tahun? cuma setahun. Cuma setahun. Kalau di Jakarta itu ya. Tapi kalau misalkan dari awal mulai kerja 2013 itu pas masih kuliah. 3 tahunan, 3 tahun, setahun di sana lah gitu. Nah, justru setelah S2 saya mikir gini, saya pun jadi memvalidasi kenapa saya S2, saya cari alasan tuh. Jadi menurut saya dilogikakanlah secara sederhana, semakin tinggi seseorang naik maka pandangan dia akan semakin luas. Betul, setuju. Kan? Dia punya titik yang lebih jauh dari pandangan yang dia punya. Betul. Nah, itu yang saya harapkan ketika saya S2. Saya punya kesempatan yang lebih jauh dibandingkan teman-teman yang mungkin nggak punya kesempatan untuk S2. Yang pada akhirnya bermuara sebagai seorang dosen sebetulnya nggak pernah dibayangin, gitu, nggak pernah tahu. Maju aja gitu. Ada kesempatan coba, ada kesempatan apa coba. Bahkan mungkin ini agak jauh juga dari
keolahragaan lah gitu ya, dari bidang-bidang kita ini. Saya kan juga pernah mencoba bidang-bidang lain gitu dalam masa pencarian alasan itu gitu. Terus dari bidang lain itu belajar banyak nggak atau Sangat. merasa buang-buang waktu? Enggak, sangat banyak justru. Ada yang pernah jadi kru wedding organizer di sini. Saya belum. Saya belum. Saya pernah. Dari 2017 sampai 2023 baru tuh kemarin. Pengalaman saya sih berkutat di olahraga semua. Nah, saya justru agak banyak jualan ada, jadi WO ada tuh. Kemudian ternyata pelatih gym yang kita punya base di gym tertentu dengan home visit itu juga jauh beda tuh. Ya. Oh, jadi punya pengalaman di manajemen dong kalau gitu loh. Kalau di manajemen saya pernah running tempat gym juga, Mas. Jadi nggak bisa disamain. Kita jadi seorang pelatih, kemudian kita jadi seorang pengelola gym gitu. Pengalaman manajemennya ada tapi beda, nggak sama gitu. Kan hubungannya kalau udah ngelola tempat tuh sama orang gitu kan. Terus sama orang yang lebih tua gitu kan, sama orang yang lebih muda gitu. Itu juga kan beda gitu. Jadi nyambung dengan yang tadi, kalau misalkan alasannya untuk KPS 2, sebetulnya mah ya saya pengen nyari tahu aja mau kemana nih perjalanan saya gitu. Jadi nggak pernah spesifik pengen ke sana gitu. Tapi menemukan suka diskusi dan bicara seperti ini ketika jadi PT, jadi personal trainer sebetulnya. Itu kan butuh komunikasi Karena skill spice yang terus ya. Iya betul. Dan ternyata itu terasa ketika ikut organisasi. Iya. Iya adalah keberuntungan. Gitulah. Kalau udah gimana nih udah ceritanya? Kenapa? Apa tuh? Kenapa S2? Kenapa sih? Kan bisa aja kamu udah ngelatih itu. Atau Udah, saya kenapa udah ke Jawa dah? Wah, ini pertanyaan. Kan bisa di Padang Tentang kamu, meninggal ya. Kan orang jauh dah. Di sana kan ada universitas banyak ya. Ada Ada. Universitas bagus Unimed, juga. NP. Unimed. Sorry, Unimed itu Medan. Ya. Ya kan Ini maksudnya Padang. Masih 2 jam ya? 12 jam. Apa salah? Oh, sorry. Geografinya Oke, lanjut. Mana dulu nih? Kulit- Datang ke kampusnya sini dulu bagus-bagus atau ya. saya S2 dulu nih? Kalau S2 nyambung dari pertanyaan yang tadi. Maksudnya ya kan pada akhirnya S2 juga di sini kan. Kenapa awalnya ke sini dulu dah? Lari. Kabur ya. Dari Kan kemarin ada tuh tagar, kabur aja dulu. Nah, saya sih kabur dari Udah duluan ya? sebelum dari tagar. duluan. Kabur sebelum tagar. Jadi saya itu di lingkungan rumah atau orang tua saya cuman sampai SD. SMP SMA-nya saya sudah asrama jauh dari orang tua. Pesantren gitu? Bisa dibilang pesantren. Kilat. Nggak kilat juga Nggak, sih, nggak. terlalu cepat sih. Tapi dia itu kayak pesantren modern ya. Jadi dia kayak sekolah biasa, cuman kurikulumnya ada tambahan gitu. Kemudian nginep di asrama. Boarding school. Di kota mana udah? Oh, makanya dia aku hitungnya orangnya mandiri karena sejak SD ya. Sejak SMP. SMP. Saya cuma sampai SD di rumah. Nah itu udah agak ke kota, namanya di Padang Pariaman. Itu Padang kalau dari Pariaman. kota Padang tuh cuman setengah jaman lah. Iya, Jadi saya dari kampung banget, lahiran orang tua saya, ke ibu kota kabupaten, tempat tinggal saya sampai SD. Padang Kemudian Pariaman? saya bukan Pasaman Barat namanya. Pasaman Barat. Dari di kampung banget, orang tua kerja di ibu kota kabupaten, saya ikut ke sana sampai SD. Kemudian saya SMP SMA-nya pindah ke dekat kota. Boarding school itu setengah jaman. Kalau dari rumah saya 4 jam. Kalau dari kampung saya 6 jam. Kalau iya. ke Unimed 12 jam, lebih jauh lagi mas. Jadi jauh ya. Oke. Jadi saya udah ke kota tuh dari SMP SMA lah. Ya. Maksudnya udah kenal kota itu, udah tinggal di sana. Jadi ketika kuliah kalau di kota ini lagi kurang ini ya, kurang Menantang. apa ya, kurang menantang. bisa Karena dibilang. sejak kecil dia udah itu jiwa Iya. petualangnya. Kurang menantang itu. Soalnya kan misalnya ya kalau kita mungkin di usia segitu pengen lihat hal-hal baru lah gitu ya. Iya, betul. Jadi di kota ini kayaknya 6 tahun udah banyak lah, walaupun pasti nggak sebanyak itu sih, cuman udah lihat lah gitu. Jadi pengen lihat kota orang lain gitu. Iya. Jadi saya ketika kuliah pengen keluar daerah aja gitu. Saya daftarlah ke Bandung gitu sih ceritanya. Itu Akhirnya- kalau S1 ke Jawanya. Kalau S2-nya kenapa itu? Kalau S2-nya saya udah ngelatih, udah ngajar. Terus Banyak duit kan? banyak duit enggak? Karena Itu kerja reguler atau ini, maksudnya
Reguler ada kelas ngelatih. weekend gitu ya, reguler weekend atau gimana? Semua disikat ya. Kerja Iya, reguler tuh maksudnya udah dapat penghasilan yang pasti. kerjaan Iya, tetap, ada penghasilan tetap. yang tetap, Mm-mm. namun nggak cukup. Tapi bisa S2 ya. S2 itu BAB Pak, beasiswa ayah bunda. Ah, iya, Ya, sama bisa. juga nih. BAB 1-2 semester habis itu alhamdulillah negara beasiswa unggulan. Oh iya ya, unggulannya BU. Memang gue ini unggul sekali. Amin. Lulusan terbaik. Jadi saya pakai sertifikat itu dong. Saya kan nggak atlet juga ya. Saya pakai sertifikat itu buat daftar BU juga. Saya nggak yakin awalnya, tapi diterima. Iya. Kayaknya itu termasuk prestasi lah menurut mereka. Alhamdulillah. Saya udah ngajar, udah ngelatih, penghasilan di bawah UMR. Cuman cukup untuk hidup sendiri. Cuman saya mikir waktu itu seperti Pak Zikri berpikir saya harus berkembang gitu. Kayaknya dengan kemampuan saya sekarang, pengetahuan saya sekarang ya kalau di Indonesia ijazah yang sekarang tuh Masih belum cukup. belum cukup kayaknya. Untuk sekedar ngajar dan ngelatih itu cukup. Cuman saya kayaknya pengen yang lebih berkembang lah gitu. Dan pengen update ilmu juga. Ya. Tapi emang itu yang saya pikirin waktu itu. Udahlah saya kuliah lagi bilang ke orang tua bersedia untuk membantu ini. Saya kuliah lagi. Kuliah Gitu lagi. sih. Dan Sebenarnya. memutuskan di kampus yang sama atau berubah? Terus kan di kampus yang sama karena harus tetap bekerja kan, harus tetap Oh, mengajar, harus iya, tetap iya, melatih. Akhirnya saya pilih aja tetap di kota Bandung. Gitu. Sebenarnya jiwa petualang saya masih ada. Kenapa? Saya pengen belajar ke daerah Jawa gitu biar Betul. bisa bahasa Jawa. Kan sekarang saya bisa bahasa Padang, bisa bahasa Mandeling, bisa bahasa Sunda. Saya pengen bisa bahasa Jawa sebenarnya. Cuman karena terikat pekerjaan gitu kan, nggak semuanya bisa minta orang tua juga kan untuk kehidupan sehari-hari minimal tetap bisa biaya pribadi gitu. Nah tetap saya ngambilnya di UPI. Sebut ya? Cut nanti cut. Dikat ya? Ih, tolong dong. Editor udah punya belum ya? Ini Ada nanti editornya. Tolong agak di Oke, lanjut. Jadi saya kuliah di Bandung, saya sambil kerja itu sih sebenarnya dan saya menyesal. Kenapa di Bandung lagi gitu ya? Enggak. Saya tuh waktu S1 kurus banget. Waktu skripsian gendut langsung karena stres. Kalau saya stres saya banyak makan dan jadi gendut. Ini stres atau enggak nih sekarang? Ini lagi stres juga sih sebenarnya. Lagi S3. Jadi saya lanjut S2 tuh jadi kayak pengalaman buruk masa lalu tentang hal-hal yang sulit di kuliah itu jadi ngalamin Iya. lagi. Makanya saya dari S2 ke S3 tuh jauh jaraknya. Karena saya lulus S2 tuh udahlah nggak mau kuliah lagi gitu. Karena memang seberat itu sih kuliah ya, tantangannya, Iya, iya, kerja betul. kerasnya, usahanya. Ya akhirnya saya nyesel waktu itu, tapi ya mungkin udah jalannya dan ya memang untuk mencapai level yang baru kita harus melewati Perjuangan yang nggak mudah. nggak mudah. Iya, betul. Nggak mungkin kita pengen punya level S2 gitu ya. S2 itu magister ya. Magister. Punya level magister dengan santai-santai online gitu. Iya, nggak bisa. Ya, ujian online. Maaf Mas ya. Gitu. Ya, Menarik sulit ya, pokoknya menarik ya. saya waktu S2 agak sulit lulusnya. Perjuangannya agak berat sehingga saya sempat menyesal. Itu jeda antara S1 dan S2 ada tahun atau tahun yang Jeda, sama? beda setahun. Beda setahun. Jadi saya Pak Zikri beda setahun? Sama setahun. Saya juga beda setahun. Oh berarti ngajar dulu, kok saya ngajar dulu nggak Saya bingung dulu, nganggur dulu. Oh bingung dulu. Iya. Bingung sambil nganggur. Saya Sponsorin ya, nganggur juga. Nganggur disponsorin. Tapi BAB. saya soalnya ketika sebelum lulus kuliah itu udah kerja Pak. Jadi nyambung gitu kayak mungkin yang tadi nyambungnya kenapa harus sambil praktek itu apakah tadi spesifiknya sambil ngelatih gitu. Sehingga ketika sebelum lulus sudah kerja sebenarnya. Iya, iya. Jadi ketika kita lulus tuh ya lanjut aja bekerja di sana gitu. Jadi nggak bingung sebenarnya nyari kerja saya tuh. Cuman mentok tadi Pak Zikri mentok jam mengajar segitu aja penghasilannya masih di bawah UMR untuk kehidupan kan apalagi nanti kita pengen berkeluarga ya kurang dong. Akhirnya saya pengen upgrade lagi lah ke S2 itu S2. Mas Syakur. Kenapa saya S2? Oh, udah ngejawab semua, tinggal saya berarti. Iya dong. Kenapa Bapak S2? Bapak pengen ditanya juga ya? Iya Pak, dong. kenapa? Kenapa Bapak S2? Dah. Jadi sebelum ini masih S1 gitu ya. Saya tuh percaya semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki itu semakin mudah kita menikmati fasilitas hidup gitu. Menikmati bukan berarti punya ya. Fasilitas itu dalam artian? Ya fasilitas hidup banyak lah.
bisa kendaraan, bisa pesawat terbang, tempat tidur, apapun yang kamu. Ini tempat podcast itu Bapak nggak Nah, ini kita kan nggak punya kan. Oh, mungkin semakin tinggi berpendidikan seseorang itu semakin sejahtera lah gitu ya. Jadi semakin tinggi Walaupun nggak punya. ilmu atau keterampilan yang kita miliki, semakin mudah kita mendapat atau menikmati fasilitas hidup. Maksudnya akses. Iya, akses Ya, bisa kesejahteraan akses. lah, fasilitas itu kan kesejahteraan lah ya. Betul. Kayak Ya, misalkan ya. kamu bisa tidur di hotel kan, kamu nggak harus keluarin uang, tapi kamu bisa aja jadi pemateri atau apa. Itu kan menikmati fasilitas kan. gitu. Kamu bisa naik mobil mewah, mungkin kamu lagi nganterin siapa. Naik Grab. Bisa aja. Iya. Tapi kan naik Grab juga butuh uang kan. Nah, jadi ya udah nggak usah mikir aneh-aneh, yang penting keterampilan sama pengetahuan kita tingkatkan pasti Tinggalkan terus ya. fasilitas itu datang entah dari untuk kamu jadi dosen, pelatih atau apapun pasti. Itu alasan Bapak dulu Alasan S2. itu. Nah, alasannya karena pengen jadi dosen. Oh, emang benar pengen hidup. Jadi ceritanya ini ya, selama S1 itu kan saya aktif di organisasi. Saya tuh dekat sama Kaprodi dan sekretaris prodi kalau dulu. Sering cari muka dong. Waduh. Ya, akhirnya ada skill itu teman Jilat-jilat kayaknya Skill mahal. capek, skill kayak gitu tuh capek gitu ya. Oh, capek ternyata. Capek nggak enak. Nah, di situ saya ternyata kerjaan dosen itu kayak gini. Nah, akhirnya saya begitu lulus saya langsung ke Kediri tuh. Pasti kalian tahu namanya. Tahu. Coba tebak, ke Kediri. Ke Kediri. Diri sendiri. Ke kiri, ke kanan. Ke Pare. Oh, kirain Saya kursus Kuliah bahasa apa sekali Anda? Oh, kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris 3 bulan. Nah, niatnya tuh Jadi bagus bahasa Inggrisnya sekarang. Mau dicoba? sama aja ternyata. Disebutin daerahnya lagi tadi. Oh iya ya, asli. Kelihatan dong sana gagal. Tidak berlaku untuk umum, hanya berlaku untuk bapak ini ya. Niatnya tuh mau cari beasiswa yang ya dulu kan tahunnya LPDP gitu ya. Oh, iya, harus iya. harus lulus TOEFL 500 harus gitu ke ya. luar negeri gitu-gitu. Wah, ternyata sesuai. Pulang akhirnya aku harus kerja nih. Iya, iya. Jadilah guru di sekolah SD. Al-Azhar. Di sekolah muslim SD. SD. Oh. Guru SD Swasta. swasta. Gajinya gede. Yang gede. Oh, bisa dibilang lumayan. Wah. Di atas UMR daerah situ. Kayaknya Guru iya. baru tapi langsung UMR. Wah. Oh iya. Bapak lebih sejahtera. Nah, sebetulnya kalau mau nyaman di situ, tapi karena aku orangnya Liar? pengen liar ya. Maksudnya pengen Liar. upgrade terus gitu ya. Pembohong. Nah, terus di situ tuh nggak boleh buat sekolah lagi. Oh. Nah, aku dilarang gitu. Mungkin kontraknya udah jadi pegawai tetap di situ. iya, karena aku maksudnya uang itu kan bisa kita cari ya, tapi kalau namanya hasil keinginan, akhirnya udahlah keluar dari situ. Kamu meninggalkan pekerjaan yang udah UMR. Nah, jadi gini, ceritanya itu kan banyak Yang diinginkan banyak orang. Nah, Banyak orang, kamu nggak bersyukur ya orangnya. Orang namanya Syakur. di satu sisi aku tuh gini loh. Kalau kita wajar loh, kalau saya tuh bawa UMR masih pengen kerja, ini saya juga pengen apa? juga. Ini Saya udah bingung. UMR, Saya ini bingung. Kayaknya wajar. saya dikasih jalan yang mulus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya tuh saya tuh nggak pernah nganggur. Jadi dan kerjanya itu alhamdulillah bisa dibilang cukuplah bagi saya gitu. Karena begitu saya pindah ke sini, saya tuh dikira punya orang dalam. Saya tuh kan ngajar di SD sini. Iya. Nah, waktu itu saya ngajar di SD, saya kuliah. Nah, tapi saya nikah duluan. Di S2 itu saya pas nikah. Nikah dulu, terus S2. Nah, iya. Nah, itu ada namanya beasiswa itu. Jadi abis ijazah beasiswa di kabul, BDT daftar namanya. kuliah Iya. gitu. Iya. Gimana nih? Ada nama beasiswa BDT namanya. Tar dulu Pak, sabar. Sabar ya. Bapak habis ijab kabul, Langsung. sah, Saya daftar tuh kuliah. Saya tuh kuliah, saya tuh nikah ya. Teman-teman tuh ngeliat online pas jam kuliah itu tuh. Wah. Jadi kuliah dulu atau nikah dulu? Nikah bareng kuliah. Loh. Loh. Lah bisa. Ijab bisa kabul bareng. sambil Sambil nge-zoom. kuliah. Gimana? Ya, jadi Atau nikahnya di kelas, ada dosennya lagi ngajar. oke, saya September kuliah ya. Ya, September. Kuliah. Nah, karena Tahun 2020 itu takut salah. Takut salah nikah. angkatan Covid. Angkatan kok. Wah, angkatan Covid. Online. Nah, saya lulus kan. Lulus, nikah kan. Ya, nikah. Ya udah, waktu itu nah ada namanya beasiswa BDT. BDT itu Bandung. Beasiswa dari istri. Oh, BDI. BDT, beasiswa dari Tuhan. Oh, beasiswa dari Tuhan, BDT. Dari istri. Jadi saya nikah, kuliah. Terus saya pindah ke Bandung gitu. Ya. Kenapa pindah ke Bandung? Kan Anda orang Jawa yang sangat medok itu.
istri udah kerja duluan di Bandung. Oh, ikut istri awalnya. Nanti selanjutnya kita bicara tentang pilihan pasangan ya. Sabar. Ini curhat luar rumah nih ini. Oke, ini kan yang Dia nggak bisa pengen kita banget cerita itu ya. nggak bisa kita ceritakan di kelas ya. Nah, Yes, oke. ini jangan dipotong-potong terus dong. Aku nggak pernah potong-potong kalian loh. Kata siapa? Sabar, Pak. Tapi saya belum nangkep tadi kuliah itu akhirnya karena meninggalkan Iya. Iya. UMR tuh maksudnya Oke. pekerjaan yang udah ya impian banyak orang loh. Enggak, tadi kan pekerjaan yang udah settle lah, bisa Iya. dibilang settle, kemudian menikah bareng dengan kuliah. Nah, kan cita-citanya dosen tuh, Bung. Oh. Ya. Iya. Oke, Bung. Nah, saya les bahasa Inggris supaya TOEFL atau IELTS-nya bagus gitu. Iya. Nah, ternyata sama Gagal. aja. Pun Nah, kan kebayang. saya pulang ke rumah harus kerja dong. Ya. Alhamdulillah waktu saya di sana saya kirim surat lamaran. Nah, teksnya itu ada bahasa Inggrisnya. Jadi Kamu lagi bagus-bagusnya. bagus-bagusnya tuh on fire lah. Walaupun gak seberapa, tapi masuk. Masuk. Kok nggak ada suara? Karena dia gagal tadi. Nah, oke ya di Kita situ nggak ya. seberapanya. Oke, terus kan nggak boleh kuliah. Niatnya tuh buat batu loncatan gitu loh. Nah, Jumping stone. keluarlah saya memilih kuliah. Maaf ya, maaf. Tapi setelah keluar, saya pas keluar dari situ daftar namanya dulu guru tapi ikatan dinas, tapi bukan PNS. Iya. Guru ikatan dinas bukan PNS. Jadi guru honor tapi yang gaji disdik bukan sekolah. Ya, Nah, ya. minimal itu UMR-nya kota, Kota tersebut lah ya. Setahun, terus saya nikah kan. Anda lupa ini. dengan timeline hidup Anda ya. Bahaya, Oke, oke. jangan sampai lupa Diingat-ingat lagi, Pak. dong. Saya keluar terus daftar S3 itu kan September. Nah, itu S2 dulu, Pak. S2 dulu, Pak. Jadi S2. katanya September S2. Iya, S2 September. Itu udah keluar dan udah diterima. Jadi saya itu keterima duluan baru keluar dari situ. Cari aman ya. Dari aman. Udah keterima kuliah dulu baru keluar dari kerjaan. Nikahnya kapan? Desember. Oh, berarti kuliah dulu. Kuliah dulu. Bukan sambil. Berarti sambil bener BDT dari Tuhan dulu karena Iya. pas keterima belum punya istri. Betul. Bukan BDI ya. Bukan BDI. Kalau PDI Nikah ya. Oncom putih. Terus saya pindah ke Bandung. Pindah ke Iya. Bandung tuh Karena ikut istri yang Karena keterima kerja di Bandung. Nah, pindah ke Bandung tuh saya tuh datang ke sekolah satu-satu dan itu kata orang-orang sih mustahil gitu ya. Kan pasti udah ada, maksudnya ada antrian gitu ya. Saya tuh samperin satu-satu di sekolah SD di Bandung, saya samperin satu-satu. Untuk melamar menjadi guru. Nah, keterima di sekolah yang Jangan dulu keterima, Mas, ceritain dulu Apanya? perjuangannya dong. berapa Ada sekolah berapa nih? sekolah? Hujan-hujanan nggak Pengalaman. kamu Iya, bawa lamaran sambil pengalaman. belum makan Sambil nangis ya? Iya, gitu. sambil berjadi perempatan. lebih dari 5 tapi nggak sampai 8. Mungkin antara 6 apa 7 aku lupa. Ibadahnya bagus ini. Jadi diperlancar. Nah, Iya, iya. tapi aku yakin kalau aku nggak keluar rumah buat daftar itu Yes. nggak akan dapet. Iya, Ya, aku enggak lah. dapat sekolah yang langsung masukin aku jadi guru Tetap ikatan dinas, Oh, namanya yang tadi. HPM kalau di Bandung. HPM. Honor penunjang mutu. Nah, gajiku tuh jadi dari Disdik. Nah, di situ UMR daerah tersebut. nah, aku dikira wah ini Tinggal punya kenalan siapa? Maksudnya Iya, orang iya. baru dari luar. Itu ada pengaruhnya karena Bapak S2 atau enggak tuh? Enggak deh. Karena aku door to door sekolah. Kayaknya itu rezeki istri kamu deh, bukan kamu. Oh iya ya. Kalau aku nggak nikah nggak tahu juga. Nah dari situ aku tuh udah tiga kali ditawarin jadi P3K. Kenapa ditawarin? Karena aku udah NUPT. Udah lebih dari 2 tahun ngajar di SD. Itu namanya apa dulu tuh? Nomor induk itu apa? Iya benar NUPTK. Dapodik. Dapodik. Lebih dari 2 tahun. Udah Nah, masuk jadi Dapodik. P3K mah insya Allah masuk gitu ya. 3 kali ditawarin, tapi malah milih S3. Mm-mm. Di situ Karena sebenarnya- tetap pada akhirnya pengen jadi dosen. Jadi ngototnya gitu loh, pengen S3. Nah waktu mau S3 itu juga istri nangis gitu loh, kamu tuh guru honor, Udah dibantu dapat NUPTK. masa Gaji disuruh jadi P3K, Makanya aku bilang kamu nggak ada syukur-syukurnya sih, Mas. malah S3. Walaupun namanya Syakur ya. Nah S3 itu masalahnya belum dapat beasiswa. Betul. Tahu sendiri kan biaya S3. BDT lagi kan? Risetnya. Makanya saya Karena kamu ngajarin beasiswa dulu ya. Nah, aku udah nggak daftar, tapi teleponlah sama si dia. Nah, ini berita sisi lain dari Sisi lain. S3-nya. Iya, iya. Aku udah nggak jadi tuh karena waktu aku cerita, istriku cuma bisa nangis. Iya, iya, iya. Ya iyalah orang jadi beban. Beban hidup istri.
Maaf Mas, itu nanti boleh Kalau nggak dipotong pengen, juga. iya. Nggak apa-apa sih. Sampai sekarang enggak kan? Terus sekarang enggak kan? Sampai masih nangis. Baru berapa tahun udah nangis mulu? Nah, aku telepon si dia karena waktu pendaftaran ada Si nama dia ini cewek cowok nih? Kamu lah. Coach Si Herdi. dia. Saya telepon si Herdi. Coach, apa ya? Aku lupa. Coach. Oh, intinya kita tuh sama-sama nggak dapat beasiswa. Awal-awalnya. Oh ya kita udah daftar, Iya, kuliah udah lulus, beasiswanya kita dua-duanya gagal. Iya, pengumuman beasiswa itu terakhir, tapi suruh bayar dulu. Ya nggak? Nah, berarti kan Anda berdua ini memutuskan S3 sebelum menjadi dosen kan? Betul. Yes. Kalau Berani sekali ya? Pak Heri kayaknya udah ya. Belum. lah. Oh ya udah, saya udah di sana. Oh udah. Di Tangerang. Ini Oh, lebih tapi masuk belum akal. di sini. Ini belum masuk akal. Belum masuk akal. Ini ya. Nekat. Nah ini Ya, coba ya. coba tadi telepon Nah, terus. terus aku kan kalau S3 itu aku hitung-hitung 26 kalau nggak salah usia. Apanya? Masih 26 aku. Ya. Usianya? Iya. Usia Bapak pada saat itu? Iya, aku mikir, maksudnya 30 udah lulus S3 masih bisa berkarir lah ya. Nah di situ aku berani, istriku nangis, tetep weh daftar gitu ya. Gara-gara nelpon. Kayak hati. Akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa dan itu bukan dua ya, tapi dua peluang gitu ya, yang BU sama yang dari Jabar itu. Beasiswa apa sih beasiswa? Jabar Future. Oh Jabar Future Leader. Nah, Iya, iya. ya singkat cerita dua, nah waktu pengumuman Jabar duluan nih, aku beasiswa BU karena udah merasa bersyukur banget kan. Saya bilang, Pak, punten saya takut double Funding. padahal belum tentu keterima gitu. Terus ya udah saya nikmatin, alhamdulillah keterima PNS, CPNS. Nah, S3-nya keluar. Terus istrimu nangis lagi kan? Istriku nangisnya 2 kali. Masuk nangis keluar. Nah, setelah Beban S3, banget ya punya suami. karena dulu nggak boleh kan S3 sambil CPNS sambil S3 kan. Boleh. Ternyata sekarang boleh. Nangis Dan lagi nggak? aku yang nangis. Udah terlanjur habisin Keluar. 3 semester, akhirnya tidak dilanjutkan. Tapi bisa lanjut katanya kan. Nggak Nang- bisa. Enggak, itu nilainya kan bisa bisa dikonversi lah kalau Bapak ada. RPL. Tapi di satu sisi Komisi. aku Pembelajaran. merasa bersyukur dapat teman-teman S3 tuh benar-benar belajar membuka wawasan banget itu. Aku tuh ngomong di depan tuh sebenarnya nggak mutu gitu, tapi didengerin. Yang bikin aku Tapi beda sama kenapa Anda teman-teman. berpikiran Anda nggak mutu ngomong di depan? Ya karena aku ngeliat teman-teman kalau presentasi itu beda banget gitu. Lebih bagus. Iya, dari pengalamannya, dari apanya. Dan namanya proses belajar orang Pak Iya. beda. Iya. Itulah. Itu Singkat mungkin cerita. ya hari ini Ya. kita Ya. udah ngobrolin banyak hal, terutama kenapa ada sisi lain kelas, kemudian cerita di balik perjuangannya Pak Zikri, Pak Syakur, dan Pak Herdi termasuk saya juga, yang pada akhirnya menjadi seorang dosen ya, gitu, dengan perjuangannya masing-masing. Gimana? Ya kita close dulu. Apa kalimat closing? Closing statement lagi nih. Closing statement. Ya, siapa mau kasih closing statement? Closing statement masing-masing dong. Oke, so siapa dulu? Apa nih closing statementnya ya? Kalau nggak kalian nggak ada aku dulu. Iya, boleh, gimana? boleh. Gimana? Oke, Dia ya. udah nyiapin Satu dong. menit ya? Hah? 1 menit. Enggak usah 1 Kita menit. diberi waktu nih. Kalimat weh. Kan aku udah ditelepon nih. Oke. Nah, Oh itu jadi- yang bikin itu. Oke, jadi closing statement-nya bagi kalian semua mahasiswa atau siapa yang mendengarkan atau kalian yang lebih muda dari saya yang belum berkarya, yakinlah semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki itu semakin mudah kalian mendapatkan atau menikmati fasilitas hidup. Ya fasilitas itu tuh nggak cuma gaji ya, Banyak hal ya. tapi kamu bisa di ruang ber-AC itu kan fasilitas. Iya, banyak hal lah pokoknya. Mantap. Terus siapa lagi? Dia udah catat dari tadi. Iya, kan udah nyiapin skripsi. Siapa dong? Enggak, saya berpikiran di sini. Pak Zikri atau saya. tembak aja lah. Belum. Anda kan begitu supaya bisa mikir dulu kan. Iya. Saya soalnya belum ada. Soalnya saya belum ada. Belum ada. Jujur nih belum ada nih apa sih mau ngomong apa ya? Ya pesan dari episode pertama ini ya. Ya mudah-mudahan ada daya tarik untuk teman-teman pendengar supaya kita juga bisa terus punya dorongan untuk bikin episode-episode berikutnya. Jadi tulis komen di bawah ya. Pas banget sih. Ya, Mas boleh. Iya memang. Wedding organizer. Beda. Ya, MC. itu aja lah. Oke. Monggo. Kalau saya malah tertarik kata Mas Ilan tadi ya. Apa? Orang yang melihat Orang besar melihat dari sisi lain. ya kalau orang banyak lihat Dari satu sudut sisi yang sama, justru orang yang melihat dari sisi yang lain tuh bakal lihat mungkin peluang atau apa yang Betul. dia bakal jadi orang besar gitu.
Itu keren sih. Tapi Jadi kita- masalahnya kita belum mendefinisikan orang besar itu yang apa gitu. Ah, itu Yang tadi. next inilah. badannya gede. Badannya gede. Misalnya, pokoknya. Ya, Mas intinya Wildan. Belum, sorry. Podcast ini kan sisi lain gitu. Betul, Kita sisi lain. pengen bongkar sesuatu yang mungkin nggak biasa orang lihat, kita ungkapin di sini, kita bicarakan di sini, yang mudah-mudahan bisa jadi apa ya, kayak menambah POV aja kan. Mudah-mudahan Ya. record yang ini. Kalau nggak ke Coba lu suruh ngulangin ngomong kayak gini susah. Gak apa-apa, kita bisa take ulang yang ini soalnya masih berantakan. Iya, nggak apa-apa. jangan sih harus keren. Closing aja ya, closing ya berarti ya. Closing, Oke, Mas Wildan, closing. Anda dulu lah. Duh, Ya, Anda udah belum. diwakilin tadi. Oke lah. Closing statement dulu baru. Harus ada berarti ya. Memang Jadi kita senior gimana? itu bisa semena-mena. Gini. Nggak apa-apa untuk bingung gitu, tapi jangan Karena saya berhenti. bingung. Ya. Karena saya pernah di posisi bingung ya. Bingung itu boleh, tapi jangan berhenti di situ. Tetap harus cari opportunity lain, cari solusi yang kemudian akan membawa kita ke tempat yang lebih baik tentunya. Mantap. Daripada terburu-buru melangkah, lebih baik berhenti dulu untuk berpikir dan mematangkan rencana. Mungkin itulah. Kurang lebihnya gitu, saya dulu gitu. Walaupun itu didapatkan dari hasil bingung. Terima kasih seluruh peserta penonton. Gimana sih? Gimana sih? Terima kasih seluruh penonton. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.